Sudah, nggak bisa ditangguhkan. Maka untuk itu sebelum datang kematian banyak bersodakoh, ya kan? Bersodakoh, banyak berinfak dan beramal soleh. Karena ternyata kenapa kok sodakoh dengan kematian? Ternyata sodakoh itu suatu amal yang tak akan pernah putus. Produktif dunia dan akhirat lah gitu. Jadi akan terus mengalir kan gitu kan. Kan ada tuh hadis kalau anak Adam meninggal 3 tuh yang akan terus mengalir. Putus semuanya, jadi 3 perkara. Yang pertama apa? Sodakotun jariyah. Sodakoh jariyah. Makanya ayat sodaku, permintaan dia ketika ajal menjemput, ya Allah tangguhkan sejenak saja usiaku agar aku bisa bersodakoh. Karena dengan begitu akan mengalir terus tuh. Nah untuk itu betul tadi diingatkan oleh Pak Ruti, pertanyaannya mari banyak bersodakoh. Selain dia menghapuskan dosa-dosa kita, ya, kesalahan kita, dia pun akan mengalir terus sampai kita pun sudah meninggal dunia. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, yang mendoakan kedua orang tua. Lamun urang boga tilu-tiluna, waduh itu muntel ngaranna. Atau muntelnya ya, bisa bagus itu ya. Sedekah banyak, ilmunya bermanfaat, boga anak soleh dayanya. Orang maut didoakan ku anak urang. Itu namanya Pak muntel namanya. Tilu-tiluna meunah. Nah, mudah-mudahan kita punya 3 itu Pak ya. Jadi ketika meninggal pun mengalir terus tuh ya pahalanya sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedekah, infak itu, zakat, dan juga bisa menghapuskan, melebur dosa-dosa kita. Termasuk dosa tadi apa? Dosa ketika seorang melanggar larangan Allah, yaitu mendatangi istri ketika sedang haid. Maka kata Imam Ahmad, kifaratnya selain tobat dan istighfar adalah berinfak, bersodakoh. Nah, ini menurut beliau. Jadi tambah dengan infak dan sodakoh, bukannya istighfar dan tobat saja gitu kira-kira. Ini yang kedua, Bapak rahimakumullah. Al-hukmu tsalis, kemudian yang ketiga, hukum yang ketiga dari ayat tersebut, ma hiya muddatul haid wa ma huwa aqalluhu wa aktsaruhu. Nah, ini mungkin kaum wanita yang lebih tahu ya, tapi nggak apa-apa lah kita baca saja ya. Berapa lama ya haid itu? Berapa lama ya haid itu ya? Atau berapa sedikit atau banyaknya haid itu? Maksudnya dari segi waktu Pak ya, segi waktu durasinya kan gitu. Ikhtalafal fuqaha fi muddatil haid. Ya, ini juga berselisih ini ya untuk waktu haid ini. Berapa lamanya itu berselisih mereka. Yang pertama, qaulu Abu Hanifah. Ya, berkata Imam Abu Hanifah, aqalhu salasatu ayyam wa aktsaru asyrah. Jadi begitu. Menurut Imam Abu Hanifah minimal itu 3 hari katanya. Maksimal 10 hari. Karena ini punya implikasi terhadap kewajiban wanita dalam menjalankan agama. Karena ketika sedang haid itu ada beberapa larangan bagi wanita. Nanti ada yang kelima, hukum yang kelima. Di antaranya nggak boleh sholat kan, nggak boleh puasa ya kan, nggak boleh tawaf, nggak boleh bahkan memegang mushaf ya, baca Al-Quran dan sebagainya. Nah maka perlu ada batasan waktu kan. Nanti kalau nggak dibatasi waktu, seumur hidup ya, terus sholat. Ana alasanna kerhead jadi kerberem kan gitu. Maka mesti ada nih ketentuannya gitu. Nah menurut Abu Hanifah itu minimal 3 dinten 2 hari, maksimal 10. Itu menurut beliau. Wasani qala Asy-Syafi'i, menurut Imam Asy-Syafi'i wa Ahmad dan Imam Ahmad, aqallu yaumun, minimal itu 1 hari katanya ya. Wa lailatun, sehari semalam ya. Wa aktsaruhu khamsatu asyara yauman, dan maksimal lamanya 15 hari. Jadi kalau wanita 15 hari masih keluar darah, itu bukan darah haid berarti kan. Istihadah namanya apa? Istihadah. Jadi ada darah haid, ada darah istihadah, ada darah nifas ya. Nah, kalau istihadah ya harus sholat kan? Harus sudah sholat itu. Maka kalau sudah 15 hari keluar darah juga, menurut Imam Asy-Syafi'i berarti ini bukan darah haid. Darah apa? Istihadah, darah penyakit. Maka dia wajib sholat kembali kan.
atau puasa ya puasa kembali gitu. Kemudian yang ketiga asalis waqala Malik fil masyhur anhu la waqta ya liqalilin haid wala likatsirihi. Ya. Tidak ada waktu ya minimal atau maksimal di dalam kaitan dengan haid wanita. Ini Imam Maliki. Jadi mana yang lebih arjah? Ya, ini Ustadz ini dibaca tilu-tilu nanya, jadi liar, nggak usah liar Pak. Saya sampaikan, menurut saya Imam Asy-Syafi'i kan, ya, minimal satu hari satu malam, maksimal 15, nah, gitu aja udah ambil ya. Tapi saya nggak memaksa juga bapak-bapak kan, yang penting ada dalam dasarnya. Kalau saya mengambil pendapat Imam Asy-Syafi'i, ini barangkali buat ibu-ibu ya, ibu-ibu lah ya. Tapi dibacakan juga kan? Kemudian yang keempat, al-hukmu robi. Hukum yang keempat dari dua ayat tadi, Al-Baqarah 222, Al-Baqarah 223. Ma yahillu ya, qurbanul mar'ah. Nah tadi itu, apa yang bisa membolehkan kita mendekati wanita sedang haid? Ya, tadi kan wala yaqrabuhunna hatta yathurna. Jangan engkau dekati wanita sedang haid sampai dia suci. Nah ini juga menarik nih kan, ada kata yathurna dengan tatoharna. Itu ada penafsirannya itu ya. Nah, sekarang apa-apa saja yang membolehkan kita ya, mendekati istri sedang haid. Ya, apa saja yang halal, Misalkan maaf nih, mencium itu halal tidak kan ya? Apa nggak boleh kan itu kan? Apakah megang-megang doang ya, usap-usap dengan dan lain sebagainya itu boleh atau tidak? Nah, ini saya kira juga menjadi pembahasan di hukum yang keempat ini. Bapak rahimakumullah, dalla qaulu ta'ala wala taqrabuhunna hatta yathurna. Ini ayatnya. Janganlah engkau mendekati istri yang sedang haid sampai dia suci, yathurna. Kemudian ala annahu la yahillu lirrajuli qurbanul mar'a fi halatil haid hatta tahhar. Ya. Jadi tidak boleh seorang laki-laki suami mendatangi istrinya sampai dia bersih, suci. Wa qad ikhtalafa al-fuqaha fi tahri ya mahwa. Nah sekarang masalahnya adalah perbedaan dalam masalah suci itu gitu. Apakah boleh ketika wanita sudah selesai putus haid nih, dia langsung bersetubuh, atau sudah putus haid mandi dulu gitu. Mandi dulu kan gitu ya. Ini sudah putus haid ya, udah nggak ada haid, darahnya udah nggak keluar, tapi can mandi gitu. Can mandi besar, can mandi junub. Boleh nggak itu didatangi oleh suami? Atau nunggu mandi dulu? Kan gitu ya. Jadi ini saya kira perbedaannya. Karena ada dua kata. Yang pertama yathurna, yang kedua tatoharo. Ya. Apa? Tatoharo. Jadi zahaba Abu Hanifah, ini Imam Abu Hanifah ini. Ya. Ila anal murad bitohri in kita udam. Yang dimaksud dengan tohri apa tadi? Hatta yathurna adalah berputusnya dam. Jadi darah sudah tidak keluar lagi. Maka boleh seorang suami mendatangi istri. Kalau darah sudah enggak keluar, walaupun belum mandi, begitu. Itu menurut Imam Abu Hanifah ya. Fa idzan qata'a damul haid jaza rajulu. Kan begitu ya? Kalau sudah tidak haid lagi, sudah enggak keluar darah haidnya, jaza rajulu ayyataha qoblal gusli. Maka boleh ya suami mendatangi istri sebelum mandi. Karena yang dimaksud dengan kata toharo itu adalah putusnya darah haid. Maafum ya? Ini menurut Imam Abu Hanifah. Kemudian
menurut yang kedua, wa dhahaba jumhur wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad ila anna tohri alladhi yahillu bihil jima'. Menurut beliau nih, menurut jumhur ulama Malik, Imam Syafi'i dan Ahmad, ya, yang dimaksud dengan suci at-tohru, yang membolehkan seorang suami berjima, bersetubuh adalah huwa, ya, toharoha bil ma'i katohurul junub. Yang dimaksud beliau adalah ketika wanita itu sudah putus daripada darahnya dan dia sudah mandi, ya, sudah mandi. Itu namanya tohur menurut Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad. Yang dimaksud dengan tohur itu adalah mandi. Jadi kalau tadi Imam Hanifah apa? Putus dari darah haid. Kalau jumhur ulama mandi. Bapak yang mana milihnya? Jumhur. Nah, kalau saya jumhur, ya. Nah, kenapa? Karena alasannya begini. Di situ ada dua kata, Pak. Ini kebetulan babnya bab ini, Pak. Dibacain aja kan. Nah, sini nanti kalau Bapak lihat di dalam ayatnya kan, ya, ada dua kata, ya. Yang pertama, ya, yathurna. Yang kedua, tatoharo. Ya, ada ya. Hatta yathurna apa? Hatta yathurna. Yang kedua, faiza tatoharo. Nah, jumhur ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan yathurna, nah, itu namanya inqita'ul dam. Ini putusnya wanita dari haid. Jadi artinya darah nggak keluar gitu. Ini yathurna. Kemudian ayat kan faiza tatoharo, ya kan? Kalau sudah mandi, di situ artinya mandi, apa? Iktisa, ada sidahnya, gitu. Ini nggak ada sidah, ini takhfif, ini sidah, ya. Maka ada iktisal artinya. Jadi dilanjutkan dengan ayat ini, kalau sudah darahnya putus, tidak keluar lagi dari wanita dan sudah mandi, ya, sudah mandi dari junub, ya. Dari hadas besar itu junub, maka boleh kan gitu ya, ya, suami mendatangi istrinya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ jumhur ulama mengatakan yang dimaksud dengan yathurna adalah putusnya darah haid. Yang dimaksud dengan tatoharo adalah mandi junub. Artinya wanita boleh didatangi oleh suami ketika sudah berhenti darahnya dan sudah mandi junub. Begitu menurut jumhur ulama. Imam Abu Hanifah nggak membedakan antara kedua ini gitu. Sama saja gitu. Ya, pokoknya ketika wanita itu sudah tidak keluar darah haidnya, boleh, ya, didatangi oleh suaminya begitu. Walaupun belum mandi. Itu menurut Abu Hanifah. Tapi saya tidak sependapat dengan pendapat itu. Saya lebih mengambil pendapat jumhur ulama. Yang pertama adalah putusnya, ya, darah haid. Yang kedua adalah mandi junub. Jadi Bapak rahimakumullah, kalau begitu adalah hukum yang ke berapa tadi? Keempat, nah, bolehnya suami mendatangi wanita ketika setelah putus darah haidnya dan setelah melaksanakan mandi besar, mandi junub. Itu pendapat yang keempat. Silakan, Pak. Iya, makanya tadi hari itu menentukan. Kalau dalam kurun waktu menurut Abu Hanifah 10 hari tetap dianggap haid.
Menurut Imam Syafi'i 15 hari. Itu tetap dalam, walaupun selang-seling ya. Nah, itu mungkin tetap. Misalkan hari kedua putus tuh. Hari ketiga bersih. Keempat keluar lagi. Nah, dalam kurun waktu ini dianggap itu haid. Itu aja. Itu pentingnya menentukan waktu itu supaya kita tenang. Oh, ini menurut Imam Abu Syafi'i itu 1 malam atau 1 malam sampai 15 hari kan. Setelah itu, iya, kalau misalkan keluar dari 1 hari 1 malam, setelah itu nggak keluar lagi, berarti kan 1 malam kan. Tapi kalau 1 malam itu nggak keluar, yang kedua enggak, ketiga enggak, keempat keluar lagi. Nah, maka menurut hitungan hari ini itu masih darah haid. Tinggal hitungannya mau Imam Abu Hanifah apa Imam Syafi'i. Iya betul. Ya. Ya, kalau sedang haid kan tidak ya. Nanti dibayar qadha kan? Kalau sedang haid, kalau sedang nggak haid bersih puasa aja udah. Ya betul, sedang haid. Sedang bersih nih. 1 hari ini haid. Besok nggak keluar darah haid. Sudah boleh berpuasa. Nggak keluar kan? Nah, tapi yang hari ketiga keluar lagi. Ya udah nggak berpuasa kan? Masih waktu kurun haid itu. Nanti dibayar qadha aja gitu. Sebanyak yang ditinggalkan. Itu pentingnya kita menentukan apa tadi waktu haid ya. Makanya Imam Abu Hanifah mengatakan 3 hari minimal, 10 hari maksimal. Dan itu jadikan sebagai patokan untuk bolehnya laki-laki bersetubuh dengan istrinya. Namun enggak 10 dinten cek Abu Hanifah ya udah nggak keluar darah, udah boleh gitu. Walaupun belum mandi gitu. Tapi kalau menurut jumhur ulama tadi kan ya menunggu sampai mandi besar. Putus darahnya mandi besar dulu baru boleh. Nah, nanti untuk waktunya tadi itu 15 hari Imam Syafi'i, kemudian tadi berapa? 10 hari maksimal ya Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Malik justru tidak ada ketentuan ya minimal atau maksimal. Begitu Pak ya? Jadi gitu aja ya. Jadi dilihat kurun waktunya itu. Baik, kemudian yang terakhir Pak, ini yang terakhir ini hukum yang kelima ya. Terakhir Pak ya, udah 5:30 ya. Hukum yang kelima ini dibaca semua agak lama Pak ya. Biasanya nggak baca semua ini. Ya, ini juga nggak dibaca semua. Ya mana tadi Pak? Hilang ya, lengit. Nah yang kelima nih, ini yang al-hukmul khamis, ya, hukum yang kelima. Madza yahrumu alal mar'ah al-haid. Nah, ini buat ibu-ibu, apa yang diharamkan bagi wanita yang sedang haid? Diharamkan ya. Jadi nggak berlakukan untuk haram kan? Ittafaqul ulama. Jadi para ulama itu bersepakat ya ala anal mar'ah al-haid, bahwasanya wanita yang sedang haid itu yahrumu 'alaiha, diharamkan untuk pertama as-shalah, salat. Jadi salat itu diharamkan di dalam ya hukum Islam bagi wanita yang sedang haid. Jadi kalau laki-laki nggak mau sholat gampang, jadi aww. Nanti ayat waktu sholat. Jadi aww, jadi orang gelo. Tapi kalau kita nggak ada jeda ya untuk sholat ya. Oh itu ada tuh, dibolehkan. Bahkan diharamkan untuk sholat. Ya. Jika ada wanita sholat juga waktu haid itu bid'ah namanya. Apa? Bid'ah. As-sholat. Yang kedua wasyam, berpuasa tadi betul. Makanya itu ditanya oleh bapaknya, tadi itu penting ya. Wasyam, berpuasa, sholat, puasa. Kalau puasa itu nanti ada ya, nanti di qadha ya sebanyak waktu yang ditinggalkan. Yang ketiga wat tawaf, apa? Tawaf ya. Enggak boleh tawaf gitu ya. Yang sedang haid. Yang keempat wadukhulul masjid, masuk masjid. Yang kelima wamasul mushaf, ini memegang atau memegang mushaf Al-Quran ya. Bahkan yang keenam wa qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Zikir-zikir boleh lah ya. Kemudian yang ketujuh wala yahillu ya li zaujiha ayaqrabaha hatta tatahur. Ya, yang ketujuh adalah
dilarang bersetubuh antara suami istri, atau seorang suami tidak boleh mendekatinya untuk bersetubuh dengannya. Jadi itu larangan ketika wanita sedang haid, ya. Di antaranya selain tadi larangan bersetubuh, juga larangan sholat, larangan apa lagi tadi? Puasa. Bapak ingat dulu ketika di awal saya menyampaikan tentang hukum wad'i. Ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Hukum taklif itu kan 5 kan ya? 1 wajib, 2 sunnah, 3 haram, 4 makruh, 5 mubah. Akhirnya jadi 2 hukum itu. Tapi itu akhirnya jadi 2. Hiji sunnah, 2 bid'ah. Padahal ada 5 baratonya. Dirubah ya. Dia ada ustaz bid'ah, ustaz sunnah. Tapi yang namanya hukum itu ada 5, Pak. Di dulu ya. Apa tadi? Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Itu hukum taklifin namanya. Nanti ada pengertiannya. Wajib dikerjakan berpahala, tinggalkan dosa, kan gitu ya. Sunnah dikerjakan berpahala, ditinggalkan nggak apa-apa, atau rugilah kata orang tasawuf itu kan. Ya. Kalau haram ditinggalkan berpahala, dikerjakan dosa, itu haram. Sama dengan tadi melaksanakan hubungan seksual dengan istri sedang haid, itu haram kan. Dikerjakan dosa, ditinggalkan ya berpahala. Yang keempat makruh, ditinggalkan berpahala, dikerjakan nggak apa-apa kan, ya makruh ngaranagenya gitu. Nu kalima tadi boleh-boleh aja kan, boleh dikerjakan, boleh enggak juga boleh. Makan combro ya mubah, makan bakwan mubah. Setelah ini apa? Bubur Pak ya, itu mubah gitu. Ya, silakan aja mau sarapan bubur, sarapan betul mubah. Karena ayat Quran itu 3 Pak intinya. 1 perintah, 2 larangan, 3 pilihan. Gitu. Nah perintah itu ada yang mutlak, wajib masuknya gitu. Ada yang tidak mutlak, sunnah masuknya, itu perintah. Larangan ada 2 juga, ada yang mutlak, haram hukumnya, ada yang nggak mutlak, makruh hukum. Di antara keduanya ada pilihan, itu mubah namanya. Maka 5 itu hukum taklif. Tapi hukum wad'i itu ada 7. Ingat dulu ya, 1 syarat, 2 mani, 3 sabab, 4 sahih, 5 batil, 6 rukhsah, 7 azimah. Nah saya ingin menyampaikan, merecall kembali ingatan kita, maksudnya mani. Jadi suatu ibadah itu Pak sekalian akan sah ketika tidak ada penghalang. Ya, ada sabab. Contoh sholat. Sholat itu wajib kita laksanakan ketika ada sebabnya. Apa? Masuk waktu. Betul Pak? Kalau belum masuk waktu, nggak wajib sholat. Jam 11 masa sholat johor, yang buru-buru, nggak boleh itu. Itu ada sababnya itu. Masuk waktu sebab wajibnya sholat. Itu hukum wad'i namanya, sabab. Tapi ada mawani, penghalang-penghalang. Nah ini tadi haid menghalangi wajibnya sholat. Paham ya? Jadi karena haid lah sholat nggak wajib gitu. Bahkan dilarang oleh agama. Itu untuk sholat. Jadi haid ini dilarang oleh agama baik kaum wanita ketika sedang haid. Itu penghalang. Haid penghalang ya untuk dilaksanakannya sholat. Kalau yang lain-lain misalkan contohnya seperti warisan. Membunuh si pewaris ya menghalangi mendapat waris. Itu mani namanya. Atau pembunuh atau beda agama ya. Beda agama menghalangi orang dapat waris. Itu namanya mawani. Ya, jadi dalam hukum waris itu ada ya 1 syarat rukun ya, 2 sabab, 3 mawani. Jadi ini hukumnya bab mawani. Ya, jadi ketika wanita sedang haid itu menghalangi untuk melaksanakan sholat, maka haram hukumnya sholat ketika sedang haid. Bapak rahimakumullah, itu 5 hukum yang ada pada surah Al-Baqarah ayat 222, 223. Ada 5 lagi di sini yang belum saya bacakan minggu depan ya, tentang hikmah yang terkandung di dalam hukum tersebut. Insyaallah nanti ya ahad depan ya masih kita bicara Al-Baqarah 222, 223.
Baik, cukup Pak ya. Ada pertanyaan lagi mana? Sengaja saya bacakan Pak, karena masalah haid itu kan masalah wanita Pak ya. Jadi saya so tahu nih Ustaz laki-laki so tahu bacain aja gak bukunya, ya, dibaca sorangan gitu. Nah, gitu. Karena masalah haid saya baca. Baik, Bapak Allah, semoga kita panjang umur ya, kita sehat selalu dan istiqomah ya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan takwa kepada selalu kita tingkatkan setiap saat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal jujam wa bin sail asqam. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma wa min haula'il arba. Allahumma ultub bina fi taysiri kulli asir fa inna taysira kulli asir alaika yasir wa hajatuna ilaika katsir wa nas'aluka al-yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.